I just had to let you know you're. Halo semuanya, pernah nggak sih kita ngerasa kalau lahan di sekitar kita itu kok kayaknya makin sempit aja ya? Nah, hari ini kita mau bahas soal solusi cerdas buat tantangan itu. Yuk kita sama-sama lihat gimana caranya menumbuhkan harapan bahkan di lahan yang paling terbatas sekalipun. Coba deh rasain. Pernah kan kita lihat sekeliling terus mikir, dulu kayaknya di sini lebih luas ya? Nah, Anda nggak sendirian kok. Itu perasaan yang beneran nyata. Dan sekarang kita akan bahas bareng-bareng. Oke, sekarang mari kita masuk lebih dalam ke masalah lahan ini. Ini tuh bukan cuma soal halaman belakang rumah kita atau halaman tetangga. Bukan, ini tantangan kita bersama yang dampaknya kita rasakan semua sebagai satu komunitas. Ya, ini faktanya. Suka nggak suka, dari tahun ke tahun, lahan yang bisa kita pakai buat bertani itu ya pelan-pelan berkurang. Ini kenyataan yang harus kita hadapi, tapi bukan berarti kita harus pasrah dan takut. Nah, gambar ini nunjukin inti masalahnya dengan jelas. Di satu sisi, lihat deh, garis untuk lahan pertanian kita terus turun. Tapi di sisi lain, kebutuhan makan kita, kebutuhan pangan keluarga justru makin naik. Ini nih, persimpangan yang harus kita hadapi dengan cara yang pintar. Tapi ingat, di setiap tantangan pasti ada harapan. Di bagian ini, kita akan coba ubah cara pandang kita. Yuk, kita geser fokusnya dan lihat gimana keterbatasan itu justru bisa memicu sesuatu yang baru dan luar biasa. Coba deh, resapi kalimat ini baik-baik. Ini pesan utama kita hari ini. Keterbatasan itu bukan tembok buntu, tapi justru sebuah pintu. Ya, pintu menuju cara-cara baru yang lebih kreatif, lebih efisien. Inilah awal dari inovasi kita bersama. Jadi, intinya di sini nih, adaptasi. Kita nggak bisa terus-terusan pakai cara lama untuk situasi yang baru. Dengan beradaptasi, kita bukan cuma bertahan hidup loh. Kita itu sedang membangun fondasi ketahanan pangan yang kuat buat desa kita, ya buat kita semua. Terus, adaptasinya itu kayak gimana sih? Jawabannya ternyata lebih dekat dari yang kita kira loh. Ada di sekitar kita. Mari kita lihat beberapa metode bertani cerdas yang bisa kita kerjakan langsung di rumah kita masing-masing. Pernah dengar soal vertikultur? Gini deh, gampangnya. Bayangin aja, kalau kita nggak bisa lagi membangun kebun ke samping, ya kita bangun ke atas. Betul, ke atas. Ini cara yang jenius banget buat menanam banyak tanaman di satu tempat yang sempit. Anggap aja kita lagi bikinin apartemen buat tanaman-tanaman kita. Nah, cara ini pas banget buat sayuran daun kayak kangkung, bayam, atau selada. Dan manfaatnya itu nyata banget. Kita bisa hemat banyak sekali tempat, hemat air yang sangat berharga, dan yang paling penting, hasil panennya bisa jauh lebih banyak. Coba bayangin, dari satu menara vertikultur seukuran 1 meter persegi aja, kita bisa panen setara dengan lahan datar 5 meter persegi. Ngurusnya juga lebih gampang. Solusi cerdas berikutnya, ada yang namanya hidroponik sederhana. Kedengarannya mungkin canggih ya, tapi intinya simpel banget. Kita menanam tanpa tanah. Iya, beneran, tanpa tanah sama sekali. Cuma pakai air yang sudah dikasih nutrisi. Cara ini efektif banget buat tanaman buah seperti cabai atau tomat, yang hasilnya bisa lebih besar dan lebih segar. Keuntungannya, wah luar biasa. Kita nggak perlu pusing lagi mikirin tanahnya subur atau enggak. Tanaman bisa tumbuh lebih cepat, seringkali 20-30% lebih cepat dari di tanah biasa. Hasil panennya juga bersih, dan ini cocok banget buat di teras atau sudut pekarangan yang sempit sekalipun. Nah, ini dia poin utamanya. Nggak ada lagi alasan, saya nggak punya lahan. Setiap sudut rumah, setiap jengkal pekarangan yang kita punya, itu punya potensi besar buat jadi sumber pangan yang produktif untuk keluarga kita. Oke, sekarang kita semua sudah tahu solusinya. Pertanyaan berikutnya, gimana cara mulainya? Tenang, ini lebih gampang dari yang dibayangin kok. Yuk kita lihat langkah-langkah pertamanya. Cuma 3 langkah gampang kok. Pertama, cari lokasi yang pas. Kedua, siapkan wadahnya. Bisa dari barang bekas. Jadi lebih hemat kan? Ketiga, pilih bibitnya. Kalau buat pemula, kangkung sama bayam itu pilihan yang bagus banget. Soalnya, cuma 3-4 minggu udah bisa dipanen. Gampang banget kan buat mulai? Lihat deh perubahan cara berpikirnya. Dari yang tadinya khawatir, kita jadi semangat. Dari yang tadinya cuma bergantung sama sawah, sekarang kita punya sumber pangan tambahan di rumah. Dari yang tadinya merasa nggak pasti, kita mulai membangun kepastian pangan kita sendiri dari halaman rumah kita sendiri. Tolong ingat kalimat ini baik-baik. Perubahan besar itu nggak harus dimulai dari hal-hal yang besar. Ketahanan pangan buat seluruh desa kita, sebetulnya akarnya itu dari setiap pot,
setiap botol bekas, dan setiap benih yang kita tanam di pekarangan kita masing-masing. Yuk kita mulai dari hari ini. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah, udah selesai. Bye-bye, sepuh.